Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sore. Selamat sore, Mbak Nomi. oke, terima kasih. Mungkin kita perkenalan dulu ya, Mas Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Naomi Megawati Silalahi. Di sini saya sebagai moderator. Dan di sini sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Muhammad Miftahul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Halo, selamat sore Mbak Naomi. Baik, yang kedua ada narasumber kedua, Mbak Murti Handayani. Selamat sore, Mbak Murti. Selamat sore, Mbak Nomi. Oke, terima kasih. Ini kita sore hari ini mau bahas tentang apa ya? Isu yang ada di Pengadilan Agama Jepara dari Satkernya Mas Umam. Gimana Mas Umam tentang apa ini? Tentang aturan berbusana di lingkungan pengadilan agama. Gitu. Baik, wah ini menarik sekali sepertinya. Mungkin langsung aja ya Mas Umam. Kira-kira gimana tuh isunya berbusana di Pengadilan Agama? Ada apa? Nah, oke Mbak Naomi. Jadi pada umumnya dimanapun kita berada, sebagai orang Indonesia yang kental akan budaya ketimuran, kita harus berbusana. Halo Mas Umam, ini ada kendala jaringan kayaknya. Agama sebagai salah satu institusi yang dianggap sebagai simbol religiusitas oleh masyarakat. Nah, terkait berbusana, ada pepatah Jawa mengatakan ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busana. Yang artinya kurang lebih harga diri seseorang itu ditentukan oleh ucapan dan kehormatan badan kita terletak dari pakaian apa yang kita kenakan. Nah, demikian pakaian ini memegang peranan penting bagi seseorang. Orang dengan busana atau pakaian rapi tentunya menaikkan martabatnya. Dengan kata lain, bahwa berbusana atau berpakaian secara fisik mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Namun, melihat realita yang ada di Pengadilan Agama Jepara, cukup banyak masyarakat atau para pihak, khususnya dari kalangan perempuan ini yang datang di lingkungan pengadilan agama tidak memakai pakaian yang sopan. Nah, hal ini apabila dilihat masyarakat tentunya kurang pas, sehingga bisa jadi dapat menurunkan nilai atau juga merusak citra pengadilan agama sebagai salah satu institusi yang dianggap sebagai salah satu simbol religiusitas oleh masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Naomi. Wah, ternyata ada isu seperti itu juga ya, Mas. Memang kita sering lihat juga tuh ada yang menggunakan sendal atau menggunakan celana pendek, padahal ke institusi resmi begitu ya, Mas, Mbak. Oh ya, betul sekali. Dan juga pengadilan Hmm. agama juga. Iya, nah itu dia poinnya. Mungkin kira-kira dari penjelasan tadi itu dampak apa ya yang kira-kira bisa terjadi kalau isu berbusana tidak sopan itu tidak dicegah atau tidak diantisipasi. Mungkin Mbak Murti bisa menjelaskan, monggo Mbak. Baik, makasih Mbak Nomi. Mungkin dampak kalau isu etika berpakaian itu tidak segera kita tangani, itu tentunya masyarakat akan memandang buruk pengadilan ya Mbak ya. Karena kan pengadilan itu sebagai eh, kantor yang kehormatan gitu kan. Kredibilitas pengadilan jadi dipertanyakan kalau misalnya pengunjung pengadilan atau masyarakat itu berpakaiannya tidak sopan. Nah, kemudian yang kedua, lingkungan pengadilan juga menjadi tidak nyaman tentunya. Oleh sebab itu, maka diperlukan eh, penyelesaian dalam etika berpakaian di pengadilan, khususnya untuk masyarakat yang perempuan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Murti. Selanjutnya, ini kan kita dengar dampaknya. Kira-kira penyebabnya apa nih? Orang-orang datang ke pengadilan agama tapi tidak menggunakan busana yang sopan atau sesuai dengan ketentuan. Mungkin Mas Umam sendiri yang merasakan bisa dijelaskan Mas Umam.
Nah, baik Mbak Naomi. Jadi terkait dengan penyebab seseorang berpakaian yang kurang sopan, terutama di pengadilan agama, ada beberapa faktor sebenarnya. Namun secara garis besar, faktor pertama itu karena kurangnya pemahaman. Jadi beberapa orang mungkin tidak memahami etika berpakaian yang sesuai di pengadilan itu seperti apa, dan juga tidak tahu pentingnya penampilan dalam konteks hukum. Nah, kemudian yang kedua bisa juga karena faktor ekonomi. Nah, bagi sebagian orang, terutama dari kalangan yang kurang mampu, mungkin sulit untuk memiliki pakaian yang dianggap layak atau sopan. Nah, kemudian faktor yang ketiga bisa juga karena stres dan kecemasan. Nah, dalam situasi hukum, seseorang mungkin merasa tertekan sehingga tidak memikirkan penampilan mereka saat pergi ke pengadilan, terutama orang-orang yang datang ke pengadilan agama tentu punya persoalan, entah itu karena cerai dan lain sebagainya. Nah, kemudian faktor keempat bisa juga karena budaya dan kebiasaan. Nah, dalam beberapa budaya, norma berpakaian itu mungkin berbeda. Dan seseorang mungkin tidak menyadari bahwa pakaian yang mereka kenakan itu tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan pengadilan agama. Kemudian faktor yang kelima bisa juga karena reaksi terhadap situasi. Nah, jadi mungkin beberapa orang menggunakan pakaian yang tidak sopan itu sebagai bentuk protes atau ekspresi diri terkait dengan kasus yang dihadapi. Nah, kemudian faktor yang keenam atau terakhir bisa juga karena ketidakpedulian. Jadi ada juga beberapa individu yang mungkin tidak merasa perlu untuk berpakaian sopan dan tidak menganggap pengadilan itu sebagai tempat yang memerlukan tata krama tertentu. Jadi kurang lebih itu Mbak Naomi terkait dengan penyebab seseorang datang ke pengadilan agama tidak memakai pakaian yang sopan. Baik, terima kasih Mas Umam penjelasannya. Ternyata berbagai macam penyebabnya yang buat orang-orang itu datang ke pengadilan agama terkhususnya dengan berpakaian tidak sopan. Dari banyaknya penyebab-penyebab itu, kira-kira rekomendasi apa yang bisa kita berikan untuk upaya pencegahan terhadap isu berpakaian kurang sopan ke pengadilan agama ini? Mungkin Mbak Murti bisa memberikan tanggapannya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Naomi. Jadi, adapun rekomendasi penyelesaian atas isu di pengadilan Mas Umam, itu adalah yang pertama rekomendasi yaitu dengan membuat baliho atau banner yang berisikan etika berpakaian dalam mengunjungi kantor pengadilan agama, Mbak. Jadi kalau kita bikin baliho itu kan nanti pasti masyarakat awam sekalipun ya tidak ada kepentingan di pengadilan tentunya akan melihat, oh ternyata ada loh etika dalam berpakaian dalam mengunjungi kantor pengadilan seperti itu. Nah, kemudian implementasi yang kedua berdasarkan kebijakan tentunya itu dengan pembuatan video sosialisasi maupun eh, edukasi yang mana terkait dengan etika atau cara berpakaian dalam mengunjungi kantor pengadilan itu tersendiri, yang mana video itu bisa kita upload ke sosial media pengadilan tersebut. Nah, kalau kita upload kan nanti tentunya pasti masyarakat bakal tahu nih, gitu. Nah, yang kedua, untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya butuh eh, kontribusi seluruh pegawai pengadilan agama untuk selalu mengingatkan pengunjung atau para pihak yang datang ke pengadilan dengan cara yang baik tentunya. Karena kan para pihak itu pasti sensitif ya Mbak, karena mereka ke kantor pengadilan kan karena ada masalah tentunya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Mbak terkait dengan rekomendasi penyelesaian isu etika berpakaian dalam kantor pengadilan agama. Baik, terima kasih Mbak Murti. Tadi kita udah bahas panjang lebar mengenai isu yang ada di Pengadilan Agama, terkhususnya Pengadilan Agama Jepara, Satuan Kerja Mas Umam. Terus tadi udah ada dampak, penyebab, dan sudah ada rekomendasinya juga bahwa kita itu harus
mensosialisasikan sebagai upaya pencegahan agar orang-orang ini bisa menaati etika berpakaian di Pengadilan Agama Jepara. Gitu, Mas dan Mbak. Terima kasih sekali lagi. Mungkin saya tutup aja sampai di sini diskusi kita. Selamat sore. Terima kasih. Selamat Sore, Mbak sore, Naomi. makasih Mbak Naomi, Mas Umam.